سبيل الدموع سبيل مريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kehidupan Rasulullah SAW diwarnai dengan banyak sahabat yang mempunyai sifat dan kebiasaan berbeda-beda. Salah satunya adalah sahabat Nuaiman yang dikenal konyol, cerdik, dan sering membuat Nabi Muhammad SAW tertawa terpingkal. Bagaimanakah kisahnya? Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan notifikasi loncengnya agar membantu channel ini lebih berkembang dalam menyiarkan syiar Islam. Nuaiman sendiri bernama lengkap Nuaiman bin Amr bin Rafah, yang merupakan sahabat dari kaum Ansor. Artinya, Nuaiman merupakan seorang penduduk asli kota Madinah. Tingkah Nuaiman seringkali menghibur Rasulullah SAW, tetapi tidak jarang pula membuat Rasulullah kesal. Sebab Nuaiman merupakan sahabat yang suka meminum arak, dan beberapa kali tertangkap basah oleh Nabi. Ketika ketahuan minum, biasanya Nuaiman akan mendapat hukuman. Namun, karena sifatnya yang ngeyel, hukuman yang sering ia dapat tidak membuatnya kapok. Hingga suatu ketika, setelah berkali-kali mengulangi perbuatannya, Nuaiman mendapat ancaman hukuman yang sangat berat dari Nabi. Dan akhirnya ia mau bertobat. Meskipun mulai dikenal sebagai sahabat yang gemar mabuk-mabukan, namun ia tercatat sebagai seorang mujahid pejuang Islam tatkala dirinya terlibat dalam perang Badar. Kejadian konyol yang pernah dilakukan Nuaiman adalah saat ia menjual temannya sendiri. Suatu hari Nuaiman sedang dalam perjalanan menuju Basroh bersama Abu Bakar untuk berdagang. Selain itu, ikut pula Suwaibi bin Harmalah yang bertugas untuk mengamankan bekal makanan dalam perjalanan tersebut. Dikarenakan lapar, Nuaiman meminta bekal makanan itu kepada Suwaibi, tetapi ditolak mentah-mentah karena Abu Bakar yang memimpin perjalanan sedang pergi sejenak. "Tunggulah sampai Abu Bakar datang," kata Suwaibih kepada Nuaiman. Karena jengkel, Nuaiman pun berniat membalas apa yang dilakukan Suwaibih. Ia kemudian menemui sejumlah orang dan menawarkan bahwa ia menjual seorang budak dengan harga yang cukup murah. Kemudian Nuaiman mengatakan kepada mereka budaknya memiliki kekurangan, bahwa budak yang ia miliki sering mengaku kalau dirinya adalah orang yang merdeka. Setelah ada yang berminat membeli budak itu, Nuaiman pun membawa calon pembeli ke hadapan Suwaibih, temannya sendiri. Nuaiman langsung menunjuk Suwaibih yang sedang duduk. Sontak saja Suwaibih merasa terkejut dan mengaku bahwa dirinya orang merdeka. Berkali-kali Suwaibih menjelaskan bahwa ia adalah orang merdeka. Namun karena sudah dijelaskan oleh Nuaiman, calon pembeli itu berkata kepada Suwaibih, "Tidak usah mengelak, kami sudah paham sifatmu." Kemudian saat Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba, beliau menanyakan keberadaan Suwaibih kepada Nuaiman. "Ya Nuaiman, di mana Suwaibih?" Nuaiman menjawab dengan santai, "Sudah saya jual wahai Abu Bakar." Kejadian itu pun diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW hingga membuatnya tertawa terpingkal-pingkal. Bahkan Nabi berkata, "Nuaiman akan masuk surga karena ia sering membuatku tertawa," kata Nabi sambil tertawa. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya, Nuaiman pernah dikejar Rasulullah SAW berserta sahabat hingga bersembunyi di dalam sumur. Kisah sahabat Nabi Nuaiman memang banyak lucunya karena tindakannya yang konyol. Al-Kisah, suatu hari Rasulullah SAW pernah kedatangan Ashraf ataupun tamu yang ingin mengenal lebih dekat tentang agama Islam. Para tamu itu datang dengan mengendarai unta-unta mewah
besar, dan mahal harganya. Setelah sampai di depan rumah Rasulullah, unta-unta mereka diikat agar tidak lepas. Para tamu-tamu itu lalu disambut ramah oleh Rasulullah SAW. Mereka kemudian diajak masuk ke dalam rumah untuk berbincang-bincang tentang seputar agama dan ilmu tauhid. Kala itu, rumah Rasulullah dijaga oleh beberapa sahabat, di antaranya adalah Sayyidina Hamzah, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka berjaga di depan rumah Rasulullah sambil duduk-duduk dan mengobrol bersama. Tidak berselang lama, datanglah Nuaiman menghampiri mereka. Tidaklah heran bila Nuaiman sering mendatangi rumah Rasulullah SAW, karena dia sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Nuaiman bergabung, duduk bersama keempat sahabat tadi, dan mengobrol sambil bercanda ria. Sayyidina Hamzah berkata kepada Nuaiman, "Hai Nuaiman, kamu lihat unta yang datang dari luar Arab itu?" Nuaiman lalu melihat ke arah unta tersebut. Para sahabat berkata kepada Nuaiman bahwa sudah lama tidak makan daging unta. "Itu unta gemuk-gemuk," ucap salah seorang sahabat. "Ya, gemuk dan besar. Kalau disembelih, tentu dagingnya banyak dan lezat," balas Nuaiman sambil tertawa. "Kamu berani menyembelihnya, wahai Nuaiman?" kata Sayyidina Hamzah yang menantang sambil beliau bercanda. "Beranilah. Syaratnya, kalian jangan ngomong kepada Rasulullah," jawab Nuaiman secara yakin. Para sahabat pun tertawa. Mereka menganggap omongan itu hanyalah candaan belaka. Sehingga pada saat para sahabat masih dalam candaannya, Nuaiman beranjak dengan menenteng pedang. Kemudian dengan tanpa rasa ragu-ragu, ia sembelih salah satu unta tamu Rasulullah SAW itu. "Wahai Hamzah, ini untanya, sudah saya potong. Saya mau pergi dulu sebentar. Jika nanti Rasulullah mencari-cari saya, tolong jangan beritahu beliau di mana saya berada. Nanti kalau keadaan sudah aman, ayo kita masak dan makan bersama," ujar Nuaiman yang diikuti sikap para sahabat yang terkejut. Karena mereka tidak menyangka dia akan senekat itu. Kemudian Nuaiman pergi begitu saja. Para sahabat yang berjaga di depan rumah Rasulullah semakin kebingungan. Mereka bingung harus berkata apa kepada Rasulullah apabila beliau keluar. Mereka khawatir nanti dibilang tidak bisa menjaga amanah, yaitu kendaraan unta milik tamu Rasulullah SAW. Dan benar saja, ketika para tamu hendak pulang, maka mereka terkejut karena salah satu unta mereka sudah disembelih. Mereka pun mengadu kepada Rasulullah. Para sahabat terdiam ketika ditatap oleh Rasulullah SAW. "Itu ulah Nuaiman, wahai Rasul," jawab mereka. Selanjutnya Rasulullah memerintahkan Umar bin Khattab untuk mencari pengganti unta milik tamunya dengan ganti rugi yang sepadan. Setelah urusan dengan tamunya selesai, Rasulullah dan para sahabat kemudian kompak untuk membalas perbuatan Nuaiman. Mereka pergi mencari keberadaan Nuaiman di berbagai penjuru kota Madinah. Sedangkan Nuaiman berlari mendekati perbatasan kota Madinah. Dalam pelariannya itu, Nuaiman bertemu dengan sahabat Nabi yaitu Al-Miqdad. Pada saat itu Al-Miqdad sedang menggali sumur. Nuaiman datang dengan memberi segala puji-pujian kepada Al-Miqdad. "Wahai sahabat Rasul, kamu orang yang pernah ikut perang Badar. Kamu orang yang hebat," ujar Nuaiman yang merayu. Al-Miqdad tersenyum keheranan. Namun, begitu Nuaiman berbicara manis lagi, ia sadar bahwa Nuaiman ada maunya. "Tolong aku, ini lagi dikejar-kejar orang jahat. Tolong selamatkan saya. Aku mau sembunyi di dalam sumur itu," pinta Nuaiman. Al-Miqdad tidak keberatan dan mempersilahkan Nuaiman masuk ke dalam sumur. "Silakan masuk," ujarnya. "Nanti kalau ada orang yang mencari saya, tolong jangan diberitahu ya, siapapun orangnya.
walaupun itu Rasulullah sekalipun, pinta Nuaiman kepada Al-Miqdad. Al-Miqdad mengiyakan saja. Dia berpikir, mana mungkin juga Rasulullah datang ke tempatnya itu. Nuaiman lalu masuk ke dalam sumur untuk bersembunyi dari kejaran Rasulullah dan sahabatnya. Tidak berselang lama, datanglah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tentunya Al-Miqdad terkejut dan kebingungan. "Ya Rasulullah, ada apa ini?" tanya Al-Miqdad. "Kami sedang mencari Nuaiman. Di mana dia?" "Tahukah kamu?" tanya Rasulullah. Al-Miqdad lantas kebingungan, takut Nuaiman marah. Namun di sisi lain, ia tidak bisa berbohong. Hingga ia berkata, "Wahai Rasulullah, mata saya tidak melihat kepada Nuaiman," ujar Al-Miqdad, sembari menunjukkan isyarat kepada Rasulullah dengan jarinya yang menunjuk ke arah sumur. Maka tertangkaplah Nuaiman yang sedang meringkuk dalam sumur. Dan keluarlah Nuaiman sembari menatap ke arah Al-Miqdad. Saat ditanya, "Mengapa kau melakukan itu, wahai Nuaiman?" Nuaiman menjawab, "Tanyakan saja kepada orang yang menunjukkan kepadamu tempat persembunyianku," sambil menoleh kembali ke arah Al-Miqdad dan Sayyidina Hamzah. Karena beliau menantang Nuaiman menyembelih unta tamunya, padahal Sayyidina Hamzah hanya bergurau. Ketika Rasulullah SAW menatap ke arah Sayyidina Hamzah sejenak, berlarilah Nuaiman sekencang-kencangnya hingga membuat Rasulullah SAW tersenyum. Hingga dikisahkan bahwa Rasulullah SAW sering menceritakan kembali tingkah laku Nuaiman kepada tamu-tamunya yang datang. Meskipun kejadiannya telah lama terjadi, tetapi beliau selalu tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Ada kisah lain tentang Nuaiman, yaitu dikisahkan sahabat Nabi, yaitu Nuaiman. Ketika penjual madu yang kepanasan setelah berkeliling menjajakan dagangannya, namun sayangnya tidak ada yang terjual. Nuaiman kemudian menghampiri sang penjual madu tersebut dan mengajaknya ke kediaman Rasulullah SAW. Ia hendak memberikan hadiah kepada Rasulullah dengan madu tersebut. Nuaiman pun meninggalkan penjual madu tersebut setelah menitipkan beberapa pesan kepadanya. "Aku akan pergi karena masih ada urusan. Sebentar lagi penghuni rumah ini akan keluar dan membayar kepadamu harga madu itu." Lantas sang penjual madu itu pun mengetuk pintu rumah Rasulullah dan memberikan madu tersebut kepadanya. Tentunya Rasulullah merasa tersentuh dengan madu yang dianggapnya adalah hadiah untuknya. Hingga Rasulullah pun membagikan madu-madu itu kepada para sahabatnya yang lain. Ketika beliau sedang membagikan madunya, sang penjual madu berteriak, "Wahai Rasul, bayarlah madu itu." Rasulullah yang mendengar itu sedikit terkejut dan langsung memahami situasi. "Ini pasti perbuatan Nuaiman," kata beliau sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak lama setelah kejadian itu, Rasulullah pun memanggil Nuaiman untuk menemuinya. Beliau meminta penjelasan maksud dibalik perilaku dari Nuaiman tersebut. Namun, justru jawaban yang datang dari Nuaiman lagi-lagi mengukirkan senyum di wajah Rasulullah. Nuaiman berkata, "Aku ingin berbuat baik kepadamu, wahai Rasul, tetapi aku tidak punya apa-apa." Melalui cerita ini, Rasulullah seakan memaklumi sifat Nuaiman yang suka mengucilinya. Namun sesungguhnya, Nuaiman memiliki hati yang sangat baik. Hal serupa juga pernah dikisahkan saat Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya. Nuaiman membagikan sebuah makanan kepada mereka. Setelah makanan tersebut habis disantap oleh Rasulullah dan yang lain, tiba-tiba Nuaiman berkata, "Ya Rasulullah, ini penjualnya. Tolong engkau yang bayar ya Rasulullah." Rasulullah yang mendengar itu pun bingung dan terkejut. Hingga pada akhirnya Rasulullah memakluminya dan mengajak para sahabat yang lain untuk ikut menebus bersama makanan yang telah mereka santap tersebut. Berdasarkan kisah-kisah tadi, dapat terlihat sisi kepribadian santai yang dimiliki oleh Rasulullah. Sebab tidak selamanya kehidupan beliau berjalan kaku dan formal. Ada kalanya kehidupan Rasulullah diwarnai dengan momen-momen bahagia bersama para sahabatnya. Dan itulah sedikit kisah tentang Nuaiman, salah satu sahabat Nabi yang selalu membuat Rasulullah SAW tertawa.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan notifikasi loncengnya agar membantu channel ini lebih berkembang dalam menyiarkan syiar Islam. Wallahu a'lamu bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.